Baik, kita mulai market update kita ya. Kemarin topik kita kemarin adalah top to down analysis. Bagaimana cara kita melakukannya? Nah, ini yang sering kita lakukan di hari Sabtu. Jadi ada data-data makro yang kita kasih. Kemudian ada ya data global seperti apa. Nah, kita ngelihat adalah di market update itu adalah gambaran umumnya, gambaran besarnya yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan indeks 1 minggu ke depan, ya tergantung ya nanti time frame teman-teman mau sejauh apa ya, 1 minggu ke depan atau mungkin nanti sampai ke bulan depan, atau saat ini trennya seperti apa sih, arahnya, cuacanya itu ada di seperti apa, keadaan mungkin kalau teman-teman kaitkan dengan rotasi sektoral, ini kita berada di tahapan mana nih dalam rotasi sektoral tersebut, dalam economic cycle-nya itu kurang lebih kita ada di mana. Jadi kita melakukan persiapan juga ya untuk melakukan rotasi. Jadi yang kita lakukan di dalam top to down analysis adalah kurang lebih begini. Ini teman-teman lihat dari global ya, global ekonominya, berarti kita lihat dari data makro. Biasanya yang global itu kita pakai patokan itu adalah Dow Jones ya, Eropa, regional itu kurang lebih Nikkei ya, Nikkei, Shanghai, Hong Kong. Terus habis itu masuk ke dalam regional lebih dekat lagi itu ada di sekitar kita lah ya, mungkin di Singapura, di Malaysia ya. Itu kalau teman-teman rajin ngecek. Tapi kalau kita ngelihat ya secara global aja, semua market itu kan bermuara kemana? Bermuara ke Dow Jones ya, bermuara ke Wall Street kan. Nah, habis itu mungkin kalau misalnya arah-arahnya si Wall Street ini agak-agak kurang bisa diraba ya, mereka mulai coba cek ke Eropanya seperti apa, terus habis itu regional untuk Asianya seperti apa. Itu untuk melengkapi. Kita lihat kayak market di US ini agak ragu-ragu nih. Kita lihat trennya itu seperti apa dan lain sebagainya. Makanya kita mulai mundur nih ke Eropa, mulai mundur ke kawasan regional. Ya, itu yang kita lakukan ya di dalam top to down analysis. Nah, yang kita lihat ya, kembali lagi data makronya. Karena kita trader ya, sekalian lihat teknikalnya ya. Makronya seperti apa, teknikalnya seperti apa, kemudian lihat sampai ke indeks harga saham gabungan. Ini berarti lokal ekonominya. Yang kita lengkapi dari lokal ekonomi adalah ya, apa sih yang sedang terjadi di dalam negeri sendiri. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, moneter itu ada di bank sentral, fiskal itu ada di pemerintahan ya. Ini kelihatannya akan seperti apa? Kira-kira akan mempengaruhi pergerakan si ekonominya seperti apa? Pergerakan ekonomi ujung-ujungnya kan pasti larinya ke emiten itu sendiri. Kayak misalnya kayak CPO lah ya. Kalau misalnya kebijakan pemerintah itu nggak jelas-jelas ya, terus ada pelarangan ekspor, pasti akan memukul kan ya pemasukan atau pendapatan dari emiten CPO itu sendiri ya, termasuk yang lain lah. Sekarang lagi ada program hilirisasi untuk komoditas. Kita mau meningkatkan ya nilai tambah dari sumber daya alam kita. Jadi nggak cuma digali kemudian dilepas begitu saja. Nah, kalau ada nilai tambahnya, kira-kira emiten mana yang akan dapat pengaruhnya? Terus habis itu trennya ini ya, nilai tambah yang mungkin contoh misalnya kayak nikel nih. Ada nggak sih tren di situ? Oh, kalau ada, emiten mana yang akan berdampak di situ? Industri mana yang akan kena dampaknya di situ ya? Jadi setelah teman-teman lihat ini, oh kita cek sektornya. Kira-kira mana yang dampak? Habis itu cek ke industrinya dong setelah sektor. Karena dalam satu sektor aja, contoh misalnya kayak di basic material lah ya. Basic material itu kan dalam situ ada banyak industri yang terlibat kan. Industri bahan-bahan dasar kan, bahan baku. Di situ ada bahan baku kertas. Ya kalau kebijakannya nggak masuk ke situ, kita kan nggak bisa lihat ya. Tapi memang sektor itu kena dampak kebijakan misalnya ya. Nah kita tinggal lihat, oh nih kalau misalnya dia berurusan dengan mobil listrik, nikel, ada nilai tambahnya, bauksit udah mulai dilarang, timah udah mulai dilarang. Ini kan program hilirisasinya ya. Industri mana yang terdampak? Kalau kita udah dapat industrinya, maka kita lihat spesifiknya emiten mana yang kena bagian dari situ. Nah, kalau udah bicara mengenai emiten, berarti teman-teman bedah sahamnya. Ya, bedah perusahaannya. Bedah perusahaannya kira-kira dia akan berdampak seperti apa. Nah, baru dapat nih, kita dapat data-datanya kan. Berarti di sini pada saat kita membedah sahamnya, kita menemukan alasan market maker untuk melakukan akumulasi terhadap perusahaan tersebut. Nah, setelah kita dapat itu, karena kita trader kan, mainkan yang namanya teknikalnya. Di teknikalnya sendiri itu ada namanya top to down analysis juga. Dari time frame yang paling tinggi sampai ke time frame yang paling rendah.
Ya, yang biasa kita lakukan paling cuma ngelihat weekly sama daily ya. Kalau teman-teman mungkin ada di daerah scalping ya, atau mungkin di daily-nya kok kayaknya ini dia sideways, tapi kita mau lihat dalamnya itu di dalam keadaan sideways itu sebenarnya dia ngapain. Nah, teman-teman baru turun ke jaman ya. Kalau sampai menit sih mungkin tidak ya kita ya. Ini mungkin tidak, kita tidak melakukan itu, tetapi kalau teman-teman mungkin di scalping buat pasar-pasar yang lebih likuiditasnya bagus kayak forex segala macam, mungkin menitan ini kita pakai. Tapi buat kita untuk saat ini di Bursa Efek Indonesia, kita baru sampai ke jam-jaman ya. Sampai ke menitan itu saya rasa sih tidak perlu banget. Kenapa? Karena likuiditas bursa kita itu tidak seliquid itu untuk dimainkan di time frame yang menitan itu ya. Jadi ya paling ya turun-turun sampai ke hour doang, sampai ke jam ya. Ini top to down analysis. Jadi yang kalau udah lihat kayak gini ya berarti teman-teman breakdown. Global marketnya yang kita lihat tuh adalah Wall Street. Kalau Wall Street kan berarti New York Stock Exchange. Dari New York Stock Exchange itu kan dia punya beberapa indeks di dalamnya. Ada satu namanya indeks Dow Jones, ada SP 500, ada Nasdaq di sana. Ya, teman-teman lihat ya, kalau Nasdaq itu udah pasti saham-saham teknologi kan. S&P 500 itu adalah 500 saham yang memiliki kriteria dari si Standard & Poor ya. Kayak misalnya di Indonesia ada Kompas 100 lah, bisnis 27 ya, atau mungkin MNC berapa gitu kan. Itu ada kan indeks-indeks itu berdasarkan organisasi ini, atau berdasarkan mungkin ada perusahaan yang bergerak di bidang sekuritas ya, untuk memberikan jasa-jasa untuk manajemen risiko dan lain sebagainya. Mereka kan biasa ngeluarin tuh indeks-indeks mereka kan. Dan mereka juga bikin kriterianya kan. Sama kayak kita lah. Kalau kita di awal kita juga bikin kan indeks kita sendiri. Jadi ada indeks MTI gitu ya. Nah, itu kriterianya ada di situ. Nah, S&P 500 juga sama, 500 saham yang memenuhi kriterianya Standard & Poor. Kemudian habis itu yang Dow Jones Industrial Index itu ya berarti 30 saham yang kayak di Indonesia itu indeks 30 ya, 30 saham yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Ini yang kita cek. Ya, ini cek. Oh, kita lihat ya seperti apa. Karena muara dari semua indeks-indeks dunia, indeks global itu di sini. Kenapa di situ? Ya karena itu dianggap sebagai kayak bank sentral untuk indeks untuk bursa-bursa dunia lah ya. Jadi patokannya semua ke situ. Seperti kayak bank sentral yang ada lah. The Fed naikin suku bunga, mereka semua bank sentral global itu juga udah bersiap-siap. Ini gimana nih caranya agar obligasi dalam negerinya mereka itu tetap laku. Karena kalau misalnya bank sentral US itu terus naikin suku bunga, berarti obligasinya, nilai mata uangnya mereka akan terus kinclong kan ya. Akan terus menarik perhatian, akan menarik banyak sekali fund-fund yang masuk ke mereka nih ceritanya. Jadi kalau bank-bank sentral yang lain tidak menaikkan suku bunga atau tidak ikutan ya, nilai mata uang mereka menjadi tidak menarik di mata fund manager kan. Nah, kalau memang udah nggak menarik ya kenapa nggak gue sekalian ngelihat ke mata uang yang memang dipakai global. Mata uang US dollar itu masih menjadi mata uang yang digunakan untuk melakukan perdagangan internasional kan. Jadi yang itu yang dilihat. Jadi oleh sebab itu kalau misalnya Bank Indonesia tidak menaikkan terus suku bunga, maka orang importir sama eksportir mereka akan lebih cenderung memegang US dollar dibandingkan dengan menukar US dollarnya ke dalam rupiah. Kenapa? Karena lebih menarik, nilai US dollar itu lebih kuat. Sedangkan nanti ya mereka melakukan perdagangan itu dalam bentuk US dollar. Nah, kalau mereka tukar, nilai kan jadi turun ya. Nilai turun, nah pada saat mereka mau beli lagi US dollar, jadi apa? Rupiahnya jadi tambah turun. Nah, itu kan ada nanti selisih kurs kan. Nah, mereka nggak mau seperti itu. Atau yang mereka melakukan hedging dan lain sebagainya, itu yang dilakukan. Jadi kenapa akhirnya US dollar, Wall Street itu menjadi kiblatnya pergerakan banyak ya. Banyak indeks lah, bursa lah ya, termasuk dalam hal mata uang. Ya, kalau teman-teman bermain di forex, teman-teman akan lihat ya, pair yang jadi major pair itu apa? Yang berhubungan dengan US dollar. Kan major currency pair itu yang pasangannya, yang pairnya itu dengan US dollar. Benar nggak? Itu di forex aja semua kiblatnya juga US dollar, termasuk komoditas. Komoditas juga banyak yang
Kiblatnya adalah US dollar. Makanya kalau US dollar menguat, harga-harga komoditas kenapa cenderung turun? Ya karena itu, dolarnya menguat. Karena kan dibandingkan dengan US dollar. Kekuatan US dollar sekarang lagi kuat-kuatnya. Nah, harga komoditas turun, ya itu wajar gitu. Karena patokannya adalah nilai US dollarnya. Ini adalah sentimen-sentimen yang teman-teman lihat di global. Ini data-data makronya. Kalau teman-teman udah ngerti dengan data makro itu, otomatis kenapa kita mulai berpindah nih. Market maker mulai berpindah dari yang namanya komoditas, berpindah ke sektor yang lain, berpindah ke mungkin berotasi ke tempat yang lain. Karena mereka udah mulai lihat, the Fed udah mulai agresif nih menaikkan suku bunga. Menaikkan suku bunga berarti menaikkan nilai US dollarnya sendiri. Ini kan data makro namanya. Ya kalau udah bisa melihat itu, ya udah wajar dong ya. Kenapa kita juga mulai menghindar dari yang namanya saham-saham komoditas. Karena US dollarnya terus menguat nih. Emas turun, nikel turun, dan lain sebagainya. Nah sekarang udah naik nih. Kenapa ya? Karena secara teknikal itu kan ada penurunan terhadap nilai ya. Ini jadi kayak dia naik ya. Kan nggak bisa sebuah pergerakan naik terus kan. Harus ada relaksasi kan. Nah ini sedang terjadi relaksasi. Relaksasinya kenapa? Ya karena setelah kenaikan suku bunga, untuk sampai ke kenaikan suku bunga yang lain kan itu ada jeda kan. Nah, jeda ini menjadi permainan dari spekulan. Saya harus petikin ya permainan ini ya. Permainan dari spekulasi. Di mana euforia ya, TikTokan dan lain sebagainya itu terjadi. Jadi ini nanti tanggal 28 Juli ini itu akan ada pengumuman kenaikan suku bunga lagi. Coba lihat ya, begitu menjelang kenaikan suku bunga itu udah mulai ada mungkin ada pelepasan dari mereka yang melakukan short atau mereka melakukan buy, taking profit ya dan lain sebagainya. Itu pasti udah mulai terjadi tuh. Kondisinya akan mulai liar ya, untuk pricing in kemungkinan kenaikan suku bunga antara 75 basis point sampai 100 basis point. Itu yang kita lihat di top to down analysis. Ini topnya dulu nih. Topnya. Nah, top-topnya itu ya di US market, US dollar ya, itu topnya. Karena semua kiblatnya ke sana. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, "Oh, tunggu dulu. Ekonomi Indonesia itu independen sendiri." Wah, itu saya nggak tahu ajaran dari mana ya kalau sampai Indonesia independen sendiri. Waktu Indonesia neraca perdagangannya surplus, mereka bersorak ria, bereforia segala macam. Itu artinya apa? Ada barang-barang dari Indonesia diekspor keluar. Berarti ada yang beli di luar negeri, bukan cuma mengandalkan pasar dalam negeri. Itu artinya apa? Kita terkoneksi. Jadi kalau misalnya teman-teman cuma lihat sempit doang di pasar Indonesia, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Berarti based on technical talk. Itu memang adalah gaya mereka. Tapi kalau misalnya di gaya tekno-fundamentalis, kita pakai ini. Kita pakai top to down analysis dari global. Sehingga kita dapat sebuah gambaran umumnya. Ya kayak ada sebuah berita nih, kemarin baru ditandatangani pembukaan jalur perdagangan untuk biji-bijian ya dari Ukraina untuk bisa keluar. Jadi Rusia sudah mulai membuka ya jalur perdagangan si Laut Hitam. Ini moga-moga walaupun ini perjanjiannya cuma untuk 120 hari. Nanti bisa diperpanjang. Ini temennya di dalam situ ya. Jadi dalam 120 hari ini moga-moga ini adalah awal perjanjian damai yang akan terjadi pada konflik Rusia Ukraina. Moga-moga. Karena ini udah mulai disepakati ya. Nah, dengan adanya kapal-kapal ini udah bisa mulai mengekspor barang-barang lagi dari Ukraina. Teman-teman tahu kan ya, Ukraina itu adalah sumber biji-bijian. Karena makanya dibilang itu adalah negara itu keranjang roti ya, kalau tidak salah ya. Dari sini udah mulai keluar tuh biji-bijian. Nah, ini data makro, ini sentimen makro. Artinya apa? Gandum itu kemungkinan akan mulai banjir. Kita akan mulai lihat ya, apakah emiten-emiten yang berhubungan dengan bahan baku gandum ini akan mulai mendapatkan sentimen positif ya di situ apa enggak. Kenapa? Kalau biji-bijian gandum, jagung, biji matahari, ada biji apa lagi ya dari Ukraina udah bisa keluar, berarti akan ada supply tambahan di global yang tadinya keputus nih. Ya, sehingga menghasilkan adanya krisis pangan nih. Orang-orang mulai mewaspadai krisis pangan kan.
India itu masih melarang ekspor gandum. Berarti kan pasokan gandum di dunia itu sekarang lagi tipis-tipisnya. Nah, dengan ada perjanjian ini, itu kan menjadi sebuah kayak apa ya, orang disiram gitu ya. Jadi lagi emosinya, lagi pusing-pusingnya mencari bahan baku, tiba-tiba disiram air dingin. Wow, ada apa? Ada angin segar kan di situ. Apakah ini akan berefek pada emiten-emiten yang berhubungan dengan gandum-gandum ini? Teman-teman pasti lihat lah ya, emiten mana yang akan berhubungan dengan gandum. Di situ ada ICBP, INDF, di situ ada Mayora, ada apa lagi yang berhubungan dengan gandum-gandum ini. Bahan bakunya mulai melimpah nih. Tapi ini proses, ini ingat loh ya, ini selalu ada prosesnya. Jadi nggak serta-merta, tetapi market mulai price in. Kalau proses ini lancar, mereka udah mulai price in. Makanya secara teknikal, kalau teman-teman lihat ke emitennya, ini cuma data dari sentimen ini tok loh ya. Teman-teman kalau lihat data ke emiten-emitennya, berarti teknikalnya ya. Teknikalnya ada peluang loh mereka akan ada pergerakan di sana. Hanya dari katalis ini. Ini apa? Katalis dari global kan? Apa urusannya sama Indonesia? Nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang Indonesia itu udah putus, pokoknya lu kalau lihat Indonesia udah lihat aja Indonesia, nggak perlu lihat keluar. Ini salah satu contoh. Sentimen cuman adanya penandatanganan Rusia Ukraina untuk ekspor keluar, dibukanya jalur perdagangan laut itu, yang laut hitam itu untuk keluar ya biji-bijiannya itu bisa menjadi sebuah sentimen cukup positif untuk di sektor non cyclical. Ya kan? Gitu loh. Nah, kalau teman-teman perpanjang lagi, perlebar lagi view-nya, teman-teman bisa lihat ya, dari rotasi sektoralnya kok pas ya. Kok pas ya. Keadaan sekarang itu mulai mengarah kemana? Mulai mengarah ke sini kan? Mulai mengarah kepada resesi. Teman-teman bisa lihat lah bagaimana kondisi berita-berita yang ada. Mereka mengarah kemana? Ke arah resesi ini. Ya toh? Nah, kalau mengarah kepada resesi, ya teman-teman berarti mulai berpindah dong. Kalau lihat dari ini namanya history repeat itself ya. Jadi nggak ada yang baru di pasar. Semua itu adalah pengulangan. Semua itu adalah pengulangan. Ini aturan loh. Ini aturan. Aturan yang sudah dilihat oleh si founding father-nya si trader yang udah zaman bahla ya. Sampai sekarang mereka melihat ini adalah sebuah pengulangan. Cuman memang tinggal teman-teman lihat ya, pengulangannya kan nggak pas banget ya. Oh, ini waktu tahun 1800-an, ini pengulangannya begini. Maka kita tunggu keadaan seperti waktu di 1800-an. Nggak mungkin. Karena proses ekonomi cycle, walaupun dia bergerak begini ya, terus puter-puter gitu, tetapi pada intinya dia bergerak terus naik begini nih. Jadi ekonomi ya terus naik. Jadi jangan mencari keadaan yang sama persis dengan keadaan seperti itu. Oh, di situ depresi segala macam. Oh, ini kita cari kayak gitu. Enggak. Ya, ini tinggal teman-teman lihat cycle-nya. Dia akan mengarah kemana. Yang kita lihat kemarin itu ada di dekat sini. Yang beberapa mungkin bulan ini dan ini udah masih ada di tempat itu lah ya. Dimana secara financial ya, saham-saham itu saham-saham keuangan untuk sektor bank-bank itu memang sedang mendapatkan angin segar ya, dimana KPR suku bunga rendah, KPR masuk banyak, kredit usaha masuk banyak ya, terus habis itu KPM lah ya, tingkat konsumsi di masyarakat itu cukup tinggi ya. Ini daerah-daerah sini, tetapi kan market tidak berada di sini, tapi market selalu udah berjalan duluan. Ya, berjalan duluan. Kita bisa lihat, oh, ini koreksi pada market itu juga udah terjadi ya di saat-saat seperti ini. Nah, dengan kata lain, kalau lihat dari rotasi sektoral, memang kita mungkin akan melihat ada penurunan sekali lagi di market. Tapi jika penurunan itu terjadi, market itu sudah memprice in loh. Ya, memprice in kondisi ini. Kondisi di mana resesi itu sudah di depan mata. Ya, sekarang kan baru berjalan menuju ke sini. Baru berjalan. Jadi kalau udah lihat ya, ini top to down analisis ya. Kalau kita udah lihat dia berjalan menuju ke sini, yang teman-teman price in itu kondisi apa? Kondisi ini, kondisi yang ada di resesi. Jadi kalau memang kondisinya ada di resesi, nah pada saat resesi, sektor apa yang harus kita perhatikan? Itu yang dari 1 bulan yang lalu kita udah mengajak teman-teman masuk ke sektor consumer. Itu 1 bulan yang lalu loh. Ya, atau mungkin udah 2 bulan yang lalu ya. Kita udah mulai melihat itu. Jadi kalau teman-teman mungkin udah punya, kita udah sempat ngambil Mayora di bawah, INDF di bawah, ICBP di bawah ya.
Yang dimana saat itu orang-orang masih ngelihatnya ada di sini. Ya, di mana sektor itu masih bagus, ya, di mana material, ya, logam-logam semua masih bagus, batu bara masih akan to the moon dan lain sebagainya kan. Itu semua orang masih lihat di sini. Termasuk ini big cap segala macam kayak BCA, BMRI, BBRI segala macam. Mereka masih lihat di sini. Tapi kita sudah mulai berpindah. Kenapa? Karena market selalu berjalan di depan. Di depan karena dia mengantisipasi loh. Nggak tiba-tiba saja. Kenapa logikanya? Kenapa dia harus bergerak duluan? Logikanya karena dia melibatkan uang besar. Kalau melibatkan uang besar, kan teman-teman tidak bisa ya langsung jual sekaligus kan. Ya toh, kecuali kejutan kan. Kalau dia tidak bisa jual sekaligus, maka yang mereka lakukan adalah mereka di saat dimana nih orang-orang sedang bereforia di arah sini, ini adalah saatnya dimana mereka mulai melakukan pertukaran barang. Oh, ini barang gua nih dari strong hand menuju ke weak hand. Ya, kenapa? Karena dia mulai berrotasi. Dia sudah mulai berjalan ya, berrotasi ke arah keadaan nanti nih mungkin 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi. Jadi jangan heran, pada saat mungkin berita soal resesi akhirnya diumumkan dan lain sebagainya, market udah nggak di sini, market sudah mengarah ke sini, ke recovery. Ini kondisi makro, ini kondisi global. Makanya kalau teman-teman tahu data-datanya, kan teman-teman berarti bisa ngikutin ya rotasinya, gitu loh. Jadi nggak, ya apa, kalau ngakunya adalah ikut market maker, ya berarti teman-teman harus tahu bagaimana cara mereka untuk bereaksi. Ya, nah sekarang apa yang kita lakukan? Ya berarti kita sedang berkonsentrasi pada sektor ini. Utility-nya, ya, consumer staples, berarti ini adalah consumer primer ya, yang berhubungan dengan perut-perut masyarakat. Karena waktu resesi, sekali lagi ya, nggak mungkin kita lapar nggak makan. Kebutuhan yang lain teman-teman bisa tinggalkan, bener nggak? Ya, kebutuhan-kebutuhan nggak penting-penting banget, udah gue stopin dulu di situ. Nah, karena ada kondisi resesi seperti itu, ada tekanan pada pendapatannya kita udah mulai menyetop yang namanya demand. Ya, barang ini, kayaknya nggak butuh-butuh banget, oke gue stop dulu. Ya, nah kalau barang-barang itu di stop, permintaan ke industri kan pasti sedikit kan. Nah, permintaan ke industri sedikit ya itu pasti akan menyebabkan adanya penurunan pada permintaan bahan baku lah. Terus habis kalau industri udah mulai kayaknya ini permintaan kok tambah dikit ya, gue nggak nambah supply dulu. Kalau gue nggak nambah supply, gue nggak mungkin ekspansi dong. Kalau nggak mungkin ekspansi, gue nggak mungkin kredit banyak kan. Sementara gue coba diam dulu nih, ekspansinya nanti. Ya, minimal bertahan. Kalau di technical kita bilangnya sideways ya. Minimal wait and see dulu kan. Nah, kalau begitu otomatis sektor keuangan pasti kena dampak dong. Sektor keuangan dapat pendapatan dari mana sih? Penyaluran kredit. Pemanfaatan dana pihak ketiga. Bagaimana dia memanfaatkan dana pihak ketiga ini untuk memperoleh keuntungan. Dari mana? Dari selisih bunganya kan. Yuk dikasih bunga rendah tetapi kreditnya tinggi. Ya kan, dia memanfaatkan uang kita karena ini barang perdagangannya mereka loh, uang kita, uang dana pihak ketiga untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Pakai uang kita untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, karena dia menggunakan uang kita, dia kasih kita bunga kan, kayak gitu kan. Nah, karena dia kasih kita bunga, otomatis dia mesti punya pendapatan. Kalau nggak ngapain, bagaimana cara dia memberikan bagiannya kita. Nah, oleh sebab itu butuh perbedaan antara bunga menabung sama bunga kredit. Makanya kenapa bunga kredit selalu lebih tinggi daripada bunga tabungan ataupun deposito ya. Nah, kita lihat ya, ini kan sebenarnya logis dari pergerakan dari sektoralnya kan. Kalau dia dalam keadaan peak ya, orang-orang ya namanya peak ya, kok udah berjuang, udah mencoba segala cara, kok mentok-mentok aja ya usahanya ya. Mereka udah mulai gue mulai tiarap dulu nih, wait and see ya. Nah, kalau wait and see pasti ya di daerah-daerah situ ya, financial, energi, material itu pasti akan berdampak. Kenapa? Karena demand tadi. Ini urutnya ya, demand tadi mulai berkurang ke industri, industri juga permintaannya mulai berkurang. Oke, dia mengurangi produksi kan? Mengurangi produksi berarti permintaan ke energi juga pasti akan kurang. Ya, teman-teman akan lihat lah nanti batu bara akan berkurang permintaannya, listrik akan mulai berkurang ya, penggunaan listrik ya, pemakaian listrik juga akan mulai berkurang karena industri mulai mengurangi yang namanya work hour-nya, jam kerjanya. Nah, nanti mungkin akan ada namanya
PHK nih. Nah, karena mengarah ke situ kan. Data yang ada, apakah ini resesi ini akan soft landing atau hard landing? Ini kan sedang kita lihat kan. Karena dia udah mengarah ke sini. Kalau hard landing berarti kita akan mengalami sebuah kejatuhan market yang boop gitu loh. Ya, yang kayak waktu Covid kemarin. Apakah akan seperti itu? Data-data yang ada menunjukkan bahwa kayaknya ekonomi Indonesia cukup kuat loh, dengan potensi terakhir yang dikeluarkan oleh IMF itu cuma 3%, di mana India 0%. Ya terus ya ada di Malaysia lebih gede dan Sri Lanka lebih gede lagi dan sebagainya. Nah, kita lihat data makronya. Oh, kelihatannya akan soft landing nih untuk Indonesia. Ya, soft landing untuk Indonesia. Berarti apa? Oke, dia penurunannya mungkin tidak akan banyak. Penurunannya mungkin akan terbatas. Itu sebabnya kalau teman-teman lihat ya, ini data ya, ini data kan. Nah, habis itu teman-teman lihat ke indeks harga saham gabungan. Kalau penurunannya, kalau market Indonesia cukup kuat, ya cukup kuat, berarti ini skenarionya dia masih berada di segitiga ini, berarti pas tuh ya. Ini kalau misalnya di seasonalnya, ini kan jadi kita jumlahkan nih dari semua data-data yang ada. Juli itu kan bagus kan? Ya, nah Juli untuk ditutup hijau itu dia harus melewati garis ini nih. Ya, kenapa? Karena ini penutupan Juni kemarin kan. Berarti kalau dia mau ditutup hijau, berarti dia harus naik di atasnya. Seenggaknya market untuk indeks harga saham gabungan untuk bulan Juli ini harus ditutup di atas 6.925. Dia harus ditutup di atas, nggak boleh di bawah. Kalau di bawah berarti dia merah di bulan ini. Jadi ya, dengan kata lain, kalau lihat data-data makro yang ada, lihat nggak hubungannya dengan teknikal. Dari data-data makro yang ada peluang Juli itu akan ada di atas ini. Ya mungkin di 7.000, mungkin di sampai 7.000 berapa ini? 7.065 kalau lihat dari teknikalnya. Itu bisa ada di daerah situ karena secara seasonal dia akan bagus di daerah situ. Berarti kalau indeks selama Juli itu mungkin akan ditutup dengan hijau, berarti 1 minggu ke depan kita akan lihat ya indeks kita akan baik-baik saja. Apalagi data makronya mendukung. IMF bilang ya resesi kita mungkin akan resikonya kecil. Berarti kita soft landing banget nih. Ya kenapa? Karena negara kita adalah negara komoditas. Kita menikmati ya di mana surplus neraca perdagangan kita itu hampir 2 tahun lebih surplusnya loh. Sehingga kalau surplus segede itu cadangan devisa kita gede banget. Ini kalau dibilang di dalam keuangan rumah tangga ya, kita punya gaji itu berlimpah-limpah gitu. Jadi kalau orang-orang bilang resesi, kayaknya enggak deh, dompet gua nggak resesi nih, tabungan gua lagi gede-gedenya ya. Jadi ya kalau orang resesi ya paling oke lah, nggak apa-apa ya, neraca perdagangan gua ya paling cuma 50-50 aja, dompet gua gua tinggal mengurangi aja pengeluaran gua. Oh ya, jadi kita akan fine-fine aja nih. Begitu udah di recovery, mereka yang fine-fine itu potensi untuk naiknya kenceng, termasuk Indonesia. Jadi ini teman-teman lihat ya, ini data view dari makro. Jadi kalau dibilang makro nggak penting, ya oke lah gitu ya, tergantung dari gaya trading mereka lah. Kalau saya harus katakan seperti itu. Tapi kalau dari gaya perspektifnya teknofundamentalis, makro itu menjadi penting. Ya kalau lihat dari top to down analysis itu menjadi penting. Benar nggak? Kalau kita bisa lihat makro, kita bisa memberikan skenario kepada pergerakan indeks kita loh. Kalau pergerakan indeks begitu, ya ini berarti Juli itu kemungkinan besar akan ada di area sekitar 6.925 sampai ke 7.050 lah. Ya ini area situ nih yang diincar di Juli. Jadi 1 minggu lagi ini mungkin area ini yang akan kita lihat indeks harga saham gabungan di situ. Nah, habis itu balik bagaimana Agustus? Kalau ada potensi ke resesi, berarti kalau lihat dari teknikal, ini Agustus mungkin akan ada penurunan. Agustus, September juga mungkin ada penurunan lagi. Kenapa? Karena secara seasonal, kita ngelihat Agustus dan September memang bukan bulan yang bagus untuk trading. Ya, bukan bulan bagus juga untuk market, ini terutama untuk indeks harga saham gabungan. Jadi, siap-siap aja. Kalau Agustus nggak bagus, ya September nggak bagus, berarti kita mengeluarkan dana untuk kita trading tidak gede-gede. Jadi kita udah melakukan manajemen risiko sejak awal. Ya, manajemen risiko bukan berarti kita meninggalkan market. Selalu akan ada kesempatan kok di market. Cuman kita jadi lebih berhati-hati ya, berhati-hati. Nah, kalau lihat kembali nih data makronya, kelihatannya Indonesia akan soft landing. Jadi setelah resesi menuju kepada recovery,
Karena kita soft landing, kelihatannya secara teknikal lagi ya, kelihatannya kalau menuju kepada recovery kita mungkin akan cukup kenceng. Ya, ada peluang recovery kita cukup kenceng. Jadi siap-siap ini, kita udah siap-siap, dana cashnya siap, ya. Kemudian kita lihat saham-saham yang berhubungan dengan setupnya kita, ya, metodenya kita, trading sistemnya kita, yang memang sudah teruji, itu kita perhatikan teknikalnya mereka. Ada peluang di mana 2023 memang akan masuk ke resesi, tapi jangan bersedih di situ, karena market itu sudah jalan ke recovery. Kalau resesinya diumumkan, market sudah bergerak kepada recovery, bukan di resesi lagi. Jadi keadaan real seperti ini, tetapi market sudah berjalan ke depannya. Ini yang disebut sebagai pricing in. Ini yang diantisipasi oleh pasar. Nah, itu data yang kita sebut sebagai top to down analysis. Pentingnya ya itu tadi yang saya jelaskan semuanya. Dari data makro ini, dari global top to down analysis, kalau teman-teman turunkan sampai ke bawah, sampai ke emiten, kita bisa mendapatkan benefit duluan. Kita bisa mendapatkan benefitnya duluan. Sama kayak teman-teman lihat ya, waktu kita bilang, oke, stop trading, stop beli saham batubara. Ya kenapa? Karena kita udah lihat dia udah mulai berpindah, udah mulai rotasi. Ya, kita udah nggak ngomongin soal yang namanya logam-logam. Kenapa? Karena ini sudah saatnya mereka berotasi. Kapan kita ngambil lagi saham-saham yang berhubungan dengan material segala macam? Pada saat recovery. Pada saat recovery ini teman-teman lihat sektor apa yang harus kita watch. Jadi kita udah mulai nih ya, udah mulai watch ini, watch yang di sektor ini nih sekarang ya. Dari yang keadaan ini nanti kalau udah terpenuhi, oh ini resesi udah mulai mereka masuk situ. Ada healthcare lah ya, kita masih lihat nih saham-saham yang berhubungan dengan health, walaupun ada sebagian yang sudah jalan. Kita masih ada lihat saham yang terakhir yang kita incar itu kayak Same ya, itu masih di area-area yang masih udah potensi banget ya, tinggal tunggu volume aja ke arah situ. Terus habis itu teman-teman lihat di consumer staples ya, consumer non cyclical, sektor yang non cyclical, itu kan udah banyak yang siap ya, INDF, Mayora, ICBP. Ini ada persiapan nih untuk naik sekali lagi. Apalagi kalau teman-teman lihat teknikalnya Unilever, itu kan wah setup kita banget ya, dalam kondisi yang kita tahu banget di mana stop lossnya. Jadi kalau dia udah mulai bergerak ke atas, kita mau ikut nih ceritanya. Ya, nah sektor apa saham-saham yang lain ini misalnya ada kayak saham BUDI ya, Budi ya, itu juga sama kan, ada dalam kondisi di mana ini ada persiapan nih untuk bergerak atau tidak ya. Kita tinggal tunggu konfirmasinya aja. Ya, kalau teman-teman yang agresif ya silakan langsung melakukan cicilan ya, ada cicilan di situ. Tapi walaupun teman-teman melakukan cicilan ya karena agresif kan, bisa mendapatkan peluang duluan, tapi bisa juga beresiko ya. Jadi maka dari itu kenapa stop loss kita perhatikan ya. Nah, udah lihat kayak gitu ya. Ini kan kondisinya akan mengarah ke sini ya, akan mengarah ke sini. Tetapi kita juga udah mulai memperhatikan saham-saham yang berada di recovery ini untuk kita watchlist. Kenapa? Karena saham-saham yang ada itu, terutama sektornya ya di daerah recovery, itu sahamnya kalau teman-teman lihat teknikalnya ada dalam keadaan downtrend. Ada dalam keadaan downtrend. Bisa jadi dia udah mulai akan selesai nih downtrendnya. Bisa jadi mereka akan mulai bersiap menuju ke trend selanjutnya. Trendnya apa? Kalau habis downtrend ada namanya sideways. Sideways ini berarti apa? Ada akumulasi mulai terjadi di sana. Pasti ada akumulasi yang mulai terjadi di sana. Ini misalnya contoh ya, material aja deh. Material kita lihat mungkin tahun depan itu ya mungkin akan tren untuk mobil listrik pasti udah mulai akan naik kan. Tren mobil listrik udah mulai akan naik. Apa hilirisasi yang terjadi pada keadaan tren itu? Nikel kan, baterai mobil listrik itu pasti akan mulai terjadi. Kemudian kalau teman-teman lihat lagi ya, oh ini industri baterai listrik pertama. Katanya sih pertama di Asia Tenggara ya. Nah, itu ada di Indonesia dan itu akan mulai beroperasi di 2023. Seiring dengan itu, trennya memang udah mulai kan. Teman-teman lihat ya kayak di Hyundai. Hyundai itu udah keluarin Kano sama si Ioniq. Ioniq itu sekarang udah versi yang 6. Kemudian terakhir itu sudah mulai Wuling ya, Wuling IFR itu. Ya, electronic vehicles yang R Wuling yang harganya seperti Avanza. Kemudian berita terakhir adalah Toyota juga akan meluncurkan mobil listriknya. Mungkin nanti di Gias nih. Nanti di Agustus teman-teman bisa lihat lah mobil listrik untuk yang
ATPM mana yang akan keluarin lagi nih. Nah, kalau seiring dengan itu berarti penguatannya, trennya itu untuk mobil listrik akan sangat-sangat kuat nih di 2023. Nah, kalau teman-teman lihat ya, saham-saham yang berhubungan dengan nikel itu dalam keadaan seperti apa hari ini? Downtrend kan? Dalam posisi yang sedang turun. Kalau kita lihat lah, ini contoh misalnya lah ya, beberapa lah ya, ini Antam lah. Antam yang mungkin sentimennya paling gede lah. Ya, ini lihat teman-teman ya. Antam ini kan posisi turun kan? Turun, dia mengantisipasi itu. Ada nikelnya di situ, ada bauxitnya di situ, ada goldnya di situ, ada emasnya di situ. Tapi kan untuk kalau lihat dari tren mobil listriknya, memang yang paling besar sentimennya itu ada di Antam. Ya kan? Ini kan posisi turun. Ini kita tunggu apa? Tunggu dia selesai nih turunnya. Nah, kalau dia udah selesai, berarti kan sebenarnya dia akan melanjutkan trennya ini udah kelar, habis itu dia akan melanjutkan tren mungkin sideways dulu ya, baru mulai naik lagi. Ini kita akan memperhatikan akumulasi nggak terjadi di situ. Ya, nah seiring dengan rotasi sektoralnya, berarti teman-teman udah mulai tahu dong kapan gua harus ngincar lagi si Antam. Pada saat dari proses resesi menuju ke recovery. Ya, atau jangan-jangan pada saat di resesi ini kita udah mulai lihat-lihat juga. Ya, ada nggak nih peluang di situ? Setupnya kan udah mulai kelihatan. Ya, daerah sini nih, daerah Antam nih, apakah ini PS-nya ya? Dari kondisi makro ini kita udah mulai bisa menebak-nebak apakah ini PS nih. Preliminary support, akankah dia menghentikan pergerakan turun dari si Antam? Ada nggak ya munculnya demand di situ? Kalau udah mulai muncul, kelihatannya akan mulai selesai turun nih. Ini yang kita pakai ya. Ya, ini apakah nanti di daerah sini nih baru bottomnya 1200 sampai 1300. Ini apakah itu? Ya, kita tinggal lihat kan bagaimana kondisi penurunan ini. Kalau dia udah mulai selesai trend, harusnya akan ada reaksi kan. Reaksi ini udah mulai akan mengubah. Reaksi ini akan mulai kelihatan changing of karakternya. Apakah itu udah mulai masuk? Nanti dong. Ya kan, kita masuknya pasti di ujung-ujung. Nah, ini kok sesuai ya dengan rotasi sektoralnya. Kalau lihat ujung-ujung kan akumulasi tidak terjadi dalam sebulan 2 bulan. Oh? Ya, nah itu apakah ini dalam kondisi yang sudah mulai mengarah kepada akumulasi tersebut. Misalnya teman-teman lihat Inco. Ini yang itu kan ya, yang berhubungan dengan nikel ya. Ini apakah ini adalah reaksi PS-nya? Ya, kemudian ya ini nanti apakah dia akan ada di daerah sekitar ini 4100 ya, atau nanti dia akan mulai sideways ya, ada mulai akumulasi kembali terjadi di sana. Ini tinggal kita liatin. Sama halnya dengan ini yang nikel-nikel aja ya. Karena trennya kan ada di situ kan. Harum. Ini apakah ini udah selesai nih? Ini apakah ini daerah PS-nya? Ya, kemudian nanti apakah kita akan lihat ya, misalnya bottomnya mungkin akan ada di daerah sekitar ini. Di sekitar 1000. Ya, ini habis dia naik nih. Dia naik, dia turun, kemudian dia udah mulai sideways di sini, baru mulai naik lagi. Tetapi kita udah mulai lihat nih, ini kelihatannya area yang menjadi area penting buat si market maker. Kalau ini benar adalah PS-nya. Kan kita cuma nunggu ya, nunggu konfirmasi. Kalau ini PS, kita tinggal ini bisa ada SOS dari sini. Ini kan kesempatan kita ambil kan. Kalau lihat rotasi sektoralnya kok jadi pas ya. Ya, berarti ini daerah di mana mereka akan melakukan akumulasi kembali sebelum akhirnya naik. Stage-nya Mbak, kalau dia mulai akumulasi lagi berarti stage-nya udah mulai balik ke stage 1 kan. Gitu ya. Ada lagi yang lain, KKGI. Ya, ini juga dari batubara udah mulai mengarah kepada nikel. Ada yang lebih pendek lagi, dari KFT. Ini apakah udah selesai turun apa enggak ya? Ini jangan-jangan malah udah lebih selesai dia malah ya duluan atau gimana. Itu adalah trend. Itu adalah top to down analysis. Ini yang kita lakukan. Jadi kalau lihat data makro penting apa enggak? Dengan begitu kita bisa melihat kita harus ada di mana. Kita bisa duluan geser. Nah, secara teknikal bagaimana kita melihat pergeseran itu? Ini secara teknikal. Ya, secara teknikal kita tinggal lihat chartnya. Chartnya ya. Kalau chartnya sudah tegak lurus begini, ya jangan dikejar. Chartnya udah tegak lurus begini, ya jangan dikejar. Kita kejar yang mana? Saham-saham yang berada di bawah dong. Nah, ambil contoh nih, misalnya kayak properti. Ya, kalau lihat dari sektoralnya, ini kita lihat sektoralnya dulu ya, IDX properti. Teman-teman tahu ya, properti ini sampai sekarang belum uptrend nih sejak pemberlakuan klasifikasi untuk sektoral yang baru. Sampai hari ini dia belum uptrend. Tapi kalau lihat dari rotasi sektoralnya, kenapa ya?
Ya, karena apa? Memang kondisinya ini orang sudah mulai menahan konsumsi kan. Terus habis itu udah mulai mengarah kepada resesi, tingkat suku bunga yang tinggi. Ya, di mana suku bunga pada tinggi. KPR kan pasti akan terganggu ya. Kalau gue buy properti sekarang, ya, terus habis itu bunganya floating, gue rugi dong. Mendingan gue tunggu pada saat, oh dia udah mulai lagi nih stabil suku bunganya. Terus pemasukan gue juga stabil nih ceritanya. Jangan gue cuma bisa beli, sekarang bisa DP, nggak bisa nyicil. Kan bahaya ya. Ya, nanti DP gue hilang ya, terus rumah gue juga hilang. Gue nggak bisa cicil kan. Jadi orang-orang akan tunggu apa? Tunggu ya, resesi udah selesai, gue akan mulai recovery. Pada saat recovery ini kita akan mulai lihat kan, ada instrumen-instrumen ekonomi udah mulai menunjukkan perbaikan. Apalagi kalau IMF bilang ekonomi Indonesia cukup tahan resesi. Oh, itu is good ya. Berarti kelihatannya kalaupun masuk ke resesi, resesi kita, keadaan ekonomi kita akan jadi soft landing. Itu berita baik loh teman-teman. Itu berita baik. Kalau dia soft landing berarti recovery-nya sekali lagi akan kenceng. Akan kenceng. Nah, pada saat recovery itu apa yang kita lihat? Di situ ada industrial, material, dan real estate. Ya, orang udah mulai berani. Oh, pada saat di sini kan kantong mereka kenceng ya. Jangan belanja apa-apa dulu. Tunggu selesai. Tunggu badai ini berlalu. Begitu kita lihat pelangi, pelangi kan nongol di sini. Kayaknya badai udah kelar nih. Ya, uang-uang mulai mereka lempar keluar. Ini ambil contoh ya. Pada saat COVID aja, kita lihat kan ya, di mana semua perekonomian berhenti. Tetapi mereka yang punya uang, bukan berarti mereka nggak punya uang loh, habis seketika, enggak. Mereka menyetop kan, Jangan belanja dulu, jangan ekspansi dulu. Kita lihat dulu keadaan. Nah, pada saat di COVID, teman-teman lihat ya, saya nggak tahu teman-teman mantau nggak ya di kompleks-kompleks masing-masing ya. Mereka banyak sekali yang bangun rumah baru, banyak sekali yang mereka renovasi rumah dan lain sebagainya. Artinya apa? Mereka punya uang, tapi mereka stop dulu melihat keadaan. Ini kondisinya juga sama. Stop dulu, tunggu. Ekspansinya nanti dulu. Suku bunga udah pasti naik kok. Ya, jadi ekspansi nanti dulu. Mau ambil utang baru nanti dulu. Mau KPR nanti dulu. Ya, uang bukan mereka nggak punya. Ya, mereka punya, tapi mereka stop dulu. Ya, wait and see. Begitu udah mulai kelihatan pelangi, badai udah mulai lalu. Ya, uang akan keluar. Uang akan mulai mengalir. Di situ makanya kenapa industrial demand kan mulai nongol kan. Udah mulai berlalu nih. Oke, ayo. Mau apa nih yang tertunda? Liburan ini oke, pergi belanja mobil, mau belanja. Kemudian mau ambil rumah nih dari kontraktor sekarang menjadi pemilik rumah nih. Oh, mereka udah mulai KPR ya dan lain sebagainya. Berarti apa? Kalau industri naik, material juga akan naik. Nah, kita lihat tren apa yang pertama kali akan dapat. Tren pertama akan dapat apa? Kita lihat tren sekarang. Itu makanya kenapa data dari top to down analysis teman-teman harus pegang. Sehingga kita bisa, kalau industri udah mulai, industri apa? Otomotif pasti dong. Ya, kenapa? Karena ada tren mobil listrik di situ. Kalau otomotif yang berhubungan dengan mobil listrik, materialnya apa? Nikel. Ya, orang akan mulai spending nih. Orang akan mulai spending. Kenapa? Karena udah berani spending. Udah kelihatan pelanginya. Badai udah mulai berlalu. Ya toh? Ya, nah habis itu real estate kenapa? Mulai juga. Nah, seiring dengan itu, kalau teman-teman lihat teknikal, kok nyambung ya? Kalau lihat dari properti, iya betul, kita lihat properti memang turun terus nih. Jadi kapan dia akan pulih nih? Berarti tunggu ya periode di mana wait and see itu selesai. Ini kan bentar lagi kita akan masuk ke dalam pusaran badainya kan. Ya, yang kita mau lihat itu adalah soft landing atau hard landing. Kalau kita soft landing, ini kan harusnya udah mulai ngarah ke sini nih. Udah mulai mengarah ke sini. Kalau secara teknikal kan kita sebenarnya cuma tunggu dia break doang. Dia break aja, ini kan sebenarnya udah mulai peluang nih. Mungkin ambillah market leader dulu ya, BSDE, kita lihat. Mungkin nggak dia udah mulai selesai nih dengan penurunannya. Nah, apakah ini akan jadi fase di mana akumulasi terjadi? Kemudian kita lihat misalnya kayak CTRA. Ya, CTRA ini ambil yang gede-gede dulu lah ya, karena itu ke market leader kan. Apakah ini juga udah akan menandakan dia selesai nih? Nanti mungkin akan begini, terus kelar. Terus habis itu teman-teman lihat nih, misalnya apalagi ya, saham-saham yang berhubungan dengan market leadernya lah ya. Ini Alam Sutra juga sama kan, kondisinya malah dia harusnya udah selesai turun. Ini kondisi sudah mulai sideways daerah sini ya. Ini apakah dia akan kelarin sidewaysnya?
proses akumulasinya udah kelar di situ, mulai menunjukkan sesuatu di sana. Terus habis itu teman-teman juga bisa lihat ya konstruksi. Karena kalau lihat dari IKN tahun depan juga akan mulai lebih intensif lagi kan, sehingga konstruksi berarti perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan material itu apa aja sih? Semen, ya, terus habis itu besi-besi baja, ya material-material yang berhubungan dengan itulah, properti dan lain sebagainya. Mungkin Avia juga mungkin akan mulai lagi daerah situ. Karena cat kan, ya. Nah, terus habis itu material-material yang lain lah. Ya, ini kenapa akhirnya sekali lagi top to down analysis membuat kita lebih gampang untuk melihat technical. Kegunaannya dari tadi ya, dari awal video sampai sekarang ya, teman-teman udah bisa lihat lah. Kegunaannya kurang lebih seperti itu. Nah, baru kita mulai masuk ke technicalnya. Kan jadi lebih ini ya, lebih apa ya? Kalau teman-teman lihat data udah dipegang di tangan, kita kan lebih pede ya masuk. Oh, oke, di sini. Nah, habis itu tinggal, karena rotasinya begini, ya tinggal kita lihat technicalnya kan. Kalau technical udah sesuai dengan setup, kita bikin trading plan, entry, ya action. Dengan begitu kita bisa ngikutin nih flow-nya market. Ingat ya. Kita bisa ikutin dia lari kemana nih. Oh, ini anginnya sekarang lagi di mana nih. Uangnya lagi ngalir kemana nih. Oke, saya pikir itu ya, teman-teman ya. Ini namanya top to down analysis. Jadi kalau udah ngelihat ya pergerakannya kurang lebih begini ya, pentingnya seperti apa, saya harapkan di video ini teman-teman juga udah mulai bisa ngelihat lah, ambil posisi nggak ya gua di tempat ini. Kalau ini terlalu ribet ya sudah, berarti teman-teman ada di technical saja. Nah, technicalnya harus seperti apa? Berarti teman-teman ada di daerah sekitar swing-swingan lah, swing ya. Apalagi kalau sampai murni technical, berarti teman-teman ada di scalping. Tapi kalau teman-teman ngambilnya ke arah tekno-fundamentalis yang dimana kita ikutin trendnya, terus habis itu memang kalau dananya apalagi kalau gede-gede ya, kita kan nggak bisa masuk sekaligus. Jadi ya kita butuh lihat potensi-potensi di mana trendnya itu udah mulai. Nah, kalau lihat dari teknikalnya, gampangnya kalau dari teknikalnya adalah carilah saham yang berada di bawah, bukan di atas-atas. Carilah saham yang sudah selesai turun, ya, tapi dia ada di posisi di mana di bawah-bawah situ. Nah, jadi cari yang kayak gini, ya. Jangan cari yang kayak gini. Ya, habis itu kita trading di sini. Ya, dalam price cycle kan kita punya 4 stage ya. Ya, ini adalah stage 1, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 kan, stage-nya kan. Nah, kalau lihat dari stage pergerakan price cycle-nya, apa yang teman-teman cari? Cari di sini dong, saham-sahamnya ada di situ. Yang sering kita lakukan adalah ngejar di sini, mengejar di sini. Jadi euforia mulai keluar kan di sini. Ya, balik lagi ke psikologi market lah ya. Teman-teman lihat dah, kita sering nongol di daerah sini. Daerah sini nggak mau kita. Gitu, nggak mau kita. Gitu, daerah-daerah di bawah-bawah sini dianggapnya apa? Wah, ini mas saham nggak ada gunanya. Padahal potensinya jauh lebih besar kan upsize-nya daripada teman-teman kejar daerah sini. Apalagi masuk daerah sini. Ini lebih banyak lagi nongol nih daerah stage 3. Ya, banyak sekali ya berharap bahwa ini masih akan to the moon lah. Orang dia masih bertahan kok di situ. Padahal pertahanannya itu untuk keluar. Untuk switching barang loh. Dari weak hand ke strong hand. Pengendalinya sudah berubah. Kalau sahamnya sudah di atas, pergerakannya sudah di atas-atas, pengendalinya sudah berubah. Lu cuman akan dapat sisa-sisa remah-remah doang. Ya, nah sisa-sisa remah teman-teman tahu lah di sini pasti spekulan banyak banget. Ya, scalper segala macam pasti nongol daerah-daerah sini. Tapi kalau kita mau position trading segala macam ya, swing ya, teman-teman ambil daerah sini. Ambil posisi harganya secara teknikal masih ada di stage 1. Ini adalah wilayah akumulasi mereka. Ya, kalau lihat dari yang namanya psikologi market, ini adalah wilayah di mana hadirnya market maker. Lahirnya yang namanya strong hand. Pengendalinya loh, ya, itu yang dipegang oleh strong hand. Nah, nextnya, ya kalau dia udah cukup barang, ya udah tinggal naik. Euforia sedikit saja karena barang sedikit kan. Barang sedikit, ya naiknya akan lebih gampang. Itu kurang lebih top to down analysis ya, sedikit membahas soal rotasi sektoral juga. Jadi moga-moga teman-teman udah mulai bisa itulah meraba. Kenapa top to down analysis penting? Kenapa kita perlu melihat data-data makro? Karena sekali lagi ekonomi dunia itu bersatu.
Ya nyambung satu sama lain, jadi nggak bisa berdiri sendirian. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Kita update marketnya. Jadi indeks harga saham gabungan kalau teman-teman lihat dari seasonalnya aja, kemudian dari penjelasan saya panjang dan lebar itu ya, ada peluang Juli itu dia mungkin akan ditutup di daerah sini. Ditutup positif kan? Berarti history repeat itself. Udah. Nah, habis itu Agustus dan September ini kemungkinan besar memang kita udah mulai mengarah kepada resesi ya, ngarahnya ke situ. Jadi ya market karena dia udah kenaikannya lumayan ya, jadi akan ada koreksi. Ini namanya koreksi ya, selama dia kan kita lihat teknikalnya cukup bagus ya di segitiga itu kan. Ada koreksi di sana. Jadi setelah naik mungkin dia akan koreksi dulu, kemudian kita akan lihat ya akhir tahun itu pasti akan mulai ada rally-nya ya, dengan kondisi data makro yang ada di mana IMF bilang kalau kondisi ekonomi kita itu cukup dia jauh dari resesi, artinya kita punya kekuatan ya untuk menghadapi resesi itu. Ini sebuah berita baik. Jadi kalau dia udah mulai secara rotasi dia udah mulai masuk ke resesi, ya usah nggak apa-apa. Itu soft landing untuk Indonesia. Ceritanya seperti itu. Itu kabar baiknya, soft landing. Nah, kalau dia soft landing berarti ke arah pemulihan, ke arah recovery itu akan jauh lebih cepat. Itu akan jauh lebih cepat sehingga kita bisa mendapatkan potensi rally lagi pada indeks harga saham gabungan. Mungkin dia di ujung-ujung segitiga ini mungkin akan breakout kemudian naik. Ini yang kita lihat pada data ekonomi saat ini. Jadi dengan kesimpulannya video ini cukup positif loh untuk indeks harga saham gabungan ya. Tetapi teman-teman harus lihat ya, kita mesti ngelewatin dulu bulan Agustus dan bulan September. Agustus dan September secara seasonal itu memang tidak terlalu bagus. Moga-moga apa yang bisa kita bahas hari ini itu bisa cukup dimengerti. Kita bisa menggunakannya juga untuk kepentingan trading kita. Ingat ya, semua itu saya tidak mengharapkan teman-teman langsung bisa firm gitu ya, langsung saat itu juga kelar gitu. Tapi ini seiring dengan latihan, seiring dengan habits yang kita bangun ya, ini otomatis teman-teman pasti akan bisa berkembang di trading ini. Karena ini saya baru baca ya hari ini ya, ada ternyata di memori kita kan ada namanya short term memory sama yang namanya long term memory. Kalau long term memory itu bisa teman-teman isi, caranya bagaimana? Caranya adalah short term memory ini ya, yang teman-teman ingat ini jadikan habit. Jadikan habit. Jadi misalnya contoh ya, hari ini teman-teman mungkin tahu ya top to down analysis kan. Oh, kita coba lihat ya bagaimana kita memproses ini menjadi sebuah kegiatan rutin yang kita jalanin. Begitu kegiatan rutin ini terus kita lakukan ya. Setup yang sama kita perhatikan ya, terus bekerja, setup yang sama kita perhatikan bekerja, setup yang sama diperhatikan bekerja. Nah, itu akan masuk ke dalam long term memorinya kita. Long term memory. Kenapa? Karena ini sesuatu yang kita rutin kita kerjakan. Ya, itu sebabnya kenapa dibutuhkan waktu dari teman-teman trader newbie menuju kepada trader yang seperti profesional. Bagaimana teman-teman menciptakan rutinitas. Ya, cek ya video sebelumnya. Bagaimana teman-teman menciptakan rutinitas. Rutinitas ini untuk memasukkan yang namanya short term memorinya ke rak-rak long term memory. Jadi begitu teman-teman lihat sebuah chart, teman-teman udah mulai bisa lihat saat itu. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Thank you semuanya. Happy weekend semua ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Salam sehat selalu dan salam tim.